Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Naula Faimatus Rosidah dengan NIM 21020260055. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembentukan mazhab fikih dan pembukuan fikih. Tasrik. Baiklah, selanjutnya untuk pembentukan mazhab fikih. Mazhab fikih sendiri tidak jauh dari Daulah Abbasiyah yang didirikan oleh Abu Abbas pada tahun 750 sampai 754 Masehi. Setelah Abu Abbas turun tahta, kekuasaannya digantikan oleh saudaranya Al-Mansur pada tahun 754 sampai 775 Masehi yang terus melengkapi imperial absolutis Abbasiyah. Beliau menunjuk beberapa qadhi dari para fuqaha yang bertugas menerapkan hukum Islam di masyarakat, dan wasir yang bertugas sebagai pengontrol terhadap tugas-tugas birokrasi. Setelahnya, Al-Mansur mangkat dari kekuasaan khalifah digantikan oleh anaknya Al-Mahdi pada tahun 775 sampai 785 Masehi. Al-Mahdi sendiri menunjukkan kecenderungannya untuk memurnikan ajaran Islam dari pengaruh-pengaruh ajaran Manisaeisme. Setelah Al-Mahdi, kekuasaannya dilanjutkan oleh anaknya, yaitu Harun ar-Rasyid pada tahun 786 sampai 809 Masehi. Karena kecintaannya terhadap ilmu pengetahuan dan seni, pada zamannya terjadi pembangkitan besar dalam kebudayaan Islam seperti kritik sastra, filsafat, puisi, kedokteran, matematika, dan astronomi. Setelah itu dibangun Baitul Hikmah sebagai pusat ilmu pengetahuan. Selanjutnya, dalam pembentukan mazhab fikih, pada masa Khalifah Abbasiyah sendiri, Mu'tazilah pernah mendominasi kekuasaan dinasti Abbasiyah, sehingga Khalifah mudah terpengaruh, ditunggangi, dan diperalat oleh ulama sekelilingnya untuk menghancurkan paham yang berseberangan dengan pendapat ulama tersebut. Sebenarnya pembentukan fikih sendiri telah tumbuh pada masa akhir pemerintahan Bani Umayyah, ketika para ulama mulai gencar menulis fatwa-fatwa karena mereka khawatir. Sejak saat itu, terinspirasi penulisan hukum syar'i setelah berkembang, kemudian daerah Bani Abbasiyah muncul era baru dalam kodifikasi fikih di mana para fuqaha mulai menulis sendiri pendapat dan fatwanya, kemudian mengajarkan pada muridnya. Dapat kita lihat dalam pembentukan mazhab fikih sendiri ada hubungan Islam dengan filsafat. Kemajuan ilmu pengetahuan dalam peradaban Islam justru mendorong persentuhan antara Islam dengan tradisi filsafat yang telah ada di zaman Yunani kuno. Menurut Abed Al-Jabiri, filsafat kemudian dipaksa dengan dua musuh yang gigih secara simultan, yaitu Gnostisisme yang nantinya jadi Sufisme, dan para ahli sunnah yang literatis. Dalam hal ini, pemikiran filsafat pun mulai berpengaruh di doktrin ajaran Islam. Bahkan ada beberapa ulama pun mengambil posisi yang berbeda-beda ketika memandang hal ini, seperti Imam Syafi'i mengambil satu pemikiran filsafat yang kemudian dikembangkan oleh filsuf klasik, setidaknya dalam prinsip pemikiran sistematis dan konsep silogisme. Dalam hal ini, kajian fikih menengahi dominasi wahyu dengan memanfaatkan akal sebagai pendukung. Karena itu, di saat visi fikih menolak anggapan bahwa teologi filosofi tidak Islami, di sisi lain juga menjalin kebersamaan dengan aliran tradisional atau ahlus sunnah dengan tetap berpegang pada Al-Quran dan Sunnah. Selanjutnya, untuk pelestarian Al-Quran yang dilakukan dalam dua cara, yaitu dicatat atau mushaf dan dihafal.
Adanya pembedaan pembacaan berimplikasi pada pembedaan makna dan berbeda pula dalam istinbat ahkam. Pada masa ini berkembang dan berbuahlah ilmu tafsir sebagai disiplin ilmu tersendiri. Hasil yang nyata adalah munculnya musyafir berlian. Karya tulis mereka memakai berbagai pendekatan seperti pendekatan kebahasaan dan riwayat, sebagaimana yang dikembangkan oleh Ibnu Jarir At-Tabari dengan tafsir Tabarinya. Ada juga tafsir yang memakai pendekatan filsafat yang dilakukan oleh Zamakhsyari dalam Al-Kasyaf. Ketiga yaitu tentang mazhab-mazhab fikih. Zaman ini sering disebutkan oleh para sejarawan sebagai the golden age atau masa keemasan, karena begitu pesatnya ilmu pengetahuan dalam bidang fikih, ribuan ulama tampil ke depan, dan yang memenuhi kriteria sebagai masa fikih mencapai 13 mazhab. Namun saat ini sebagian mazhab masih ada, tapi sebagian lagi sudah hilang. Sementara mazhab fikih yang masih dikenal sehingga saat ini hanya tinggal beberapa saja. Di antaranya seperti mazhab Jafari dalam kalangan Syiah, mazhab Malikiyah, mazhab Hanafiyah, dan mazhab Syafi'iyah serta Hambaliyah. Selanjutnya, materi kodifikasi dan unifikasi hukum. Kodifikasi dan unifikasi keilmuan Islam, khususnya ilmu fikih sendiri, dimulai sejak abad 2 Hijriah dan berakhir pada pertengahan abad 4 Hijriah. Proses perkembangannya melalui waktu 250 tahun. Banyak bidang yang dikodifikasikan, diantaranya hadis, fatwa sahabat, fatwa tabi'in, tafsir Al-Quran, fikih Imam Madzahid, usul fikih, filsafat, kedokteran, dan yang semuanya telah dibukukan dalam suatu bentuk pembukuan. Dan para ulama ternyata tidak berkumpul dalam satu kota saja, tetapi menyebar hingga hampir ke seluruh kota. Hukum Islam mempunyai karakter yang mendasari pesatnya kajian fikih pada periode keemasan, yakni adanya pendekatan kebahasaan, pendekatan ilat hukum, pendekatan tujuan sekunder, dan idiamnya syar'i pada suatu tempat tertentu. Selanjutnya, dalam kodifikasi dan unifikasi hukum. 1. Metodologi kodifikasi. Dalam mengkodifikasikan fikih, para ulama mempunyai 3 alternatif, yaitu pertama, penulisan fikih dicampur-campur dengan fatwa sahabat dan hadis. Contohnya adalah Al-Mutawa karya Imam Malik bin Anas, Jami' Al-Kabir karya Imam Sufyan At-Tausir, dan Ikhtilaf Al-Hadis karya Imam Syafi'i. Kedua, penulisan fikih sudah terpisah dari hadis, seperti kitab Kharaj karya Imam Abu Yusuf, Zahir Ar-Riwayah Asyitah oleh Muhammad bin Hasan. Penulisan ketiga yaitu penulisan fikih secara komparatif dan sistematik, seperti Al-Ummi Imam yang ditulis oleh Imam Syafi'i. Sementara dalam penulisan kitab usul fikih, ulama berbeda pendapat. Ulama Syiah mengklaim bahwa yang pertama meletakkan batu pertama usul fikih adalah Ja'far Asy-Shiddiq, sedangkan menurut jumhur ulama, Imam Syafi'i lah orang yang pertama meletakkan dasar usul fikih dengan kitabnya yang ternama Al-Risalah. Metode yang dihimpun oleh Syafi'i sebenarnya bukan barang baru karena penerapannya telah dilakukan oleh para mujtahid sebelum Syafi'iyah. Dan yang terakhir untuk kodifikasi dan unifikasi hukum, yaitu kedua kodifikasi usul fikih. Dari Imam Abu Hanifah menyusun metodologi hukum yang belum dirumuskan oleh ulama sebelumnya, yaitu al-istihsan. Kedua yaitu Imam Malik merumuskan metodologi al-maslahah
Al-Mursalah, Al-Uruf, dan Amal Ahli Madinah. Ketiga yaitu Imam Syafi'i, merumuskan metodologi analogi atau qiyas. Keempat yaitu ahli sejarah, menyatakan bahwa orang yang pertama kali merumuskan dan menulis ilmu usul fikih adalah Imam Syafi'i dengan karya tulisnya Ar-Risalah. Sekian dari saya, terima kasih. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.